Tuhan, saat ini kami sedang berada di tempat ini. Dimanapun kami berada, sekarang kami menyadari ternyata tanpa kami sadari, tanpa kami pikirkan terlebih dahulu, kami ada di tempat ini. Kami mengerti sekarang Tuhan adalah satu-satunya sumber kehidupan kami. Bahkan Tuhan adalah satu-satunya yang menciptakan kehidupan kami. Bahkan sebelum Tuhan ciptakan hidup kami, terlebih dahulu Engkau menyediakan segala yang kami butuhkan. Karena Tuhan tahu, kami pun tahu. Sebenarnya kami gak bisa berbuat apapun, kami gak bisa menciptakan apapun dalam hidup kami. Benar, kami tahu apa yang kami butuhkan, kami tahu keperluan kami bisa hitung semua itu. Tapi hati kami sekarang sadar, tak ada yang bisa kami lakukan, tak ada yang bisa kami ciptakan. Maka kami mengerti sekarang, kalau bukan karena Tuhan, kami tidak mungkin ada sebagaimana adanya kami saat ini, Tuhan. Oleh sebab itu kami membawa hati kami ke hadirat-Mu, Tuhan, penuh dengan rasa hormat kepada Tuhan, penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan Yesus. Karena kalau bukan karena Tuhan, kami gak mungkin ada sampai dengan saat ini. Haleluya. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Yes. Yang lagi mikirkan masalah pasti nggak bisa bilang luar biasa, apa-apa. Yang lagi mikirkan banyak persoalan dalam hidupnya, wajar, kita pasti sedih, wajar. Yang lagi mikirkan, kok kayak gitu dia sama aku udah baik sama dia, wajar, pasti sedih sekarang, ya. Yang bahaya itu kalau kita lagi sedih tapi waktu ditanya apa kabar, gitu ya, luar biasa kita bilang, pasti sakit kepala sih gitu. Tapi saya percaya, berapa banyak kita yang menyadari, kita nggak banyak mikir, kita nggak memikirkan bagaimana perjalanan kita dari rumah tadi, lalu kita bisa sampai di tempat ini. Nyatanya kita sampai. Kita nggak mikirin apapun. Ada yang ingat tadi berapa kali belok di sana? Ada yang ingat berapa kali harus berhenti di jalan? Ada yang ingat berapa kali mungkin kita harus mengalami orang yang mengesalkan kita di jalan tadi?
Pasti ingat kalau buat kesal. Tapi berapa banyak kita yang ingat? Kalau bukan karena Tuhan, kita nggak bisa sampai. Kenapa? Karena dalam hidup ini wajar sekali ada banyak malapetaka, ada banyak hal-hal yang buruk bisa terjadi dalam hidup kita. Lalu kita akan mengalami kehilangan hidup. Ya, beberapa hari lalu satu keluarga itu kemudian harus berakhir masanya di dunia. Tapi saya percaya ada masa yang kekal. Tuhan sudah sediakan. Jadi kalaupun berakhir masa di dunia, ya nggak apa-apa, biasalah, namanya di dunia, iya kan? Tapi kalau kita pikir-pikir, nggak ada yang kurang dalam hidupnya. Saking kayanya, dia bisa jalan-jalan ke Amerika, punya jabatan tinggi, punya keluarga, punya anak, punya istri. Lalu kemudian karena ada duitnya, bisa nyewa helikopter. Siapa sini pengen nyewa helikopter? Siapa sini yang senang bisa lihat orang, enak ya naik helikopter ya, mandang-mandang gitu kota New York City, Hudson River gitu ya, kayak di TV-TV gitu, di film-film gitu. Kita selama ini cuma lihat dari film. Lalu kita berpikir, enak ya. Saya mau katakan sebenarnya mau kita nggak pergi ke sana tetap enak. Mau kita pergi ke sana, enak juga. Mau naik helikopter nengoknya, enak juga. Nggak naik helikopter pun, gak usah pun kita sampai di sana pun enak. Kalau apa? Kalau otak kita kemudian membayangkannya saja. Membayangkan saja. Siapa di sini yang bisa membayangkan? Membayangkannya. Kita tahu sebenarnya kalau kita bayangkan yang enak, maka enaklah perasaan kita. Kita bayangkan yang buruk, pasti buruklah perasaan kita. Berarti kita sama-sama tahu kita bisa membayang. Ada di sini nggak bisa membayangkan? Ada yang udah tahu bahwa kita semua bisa membayangkan? Angkat tangan yang udah tahu. Oh, sebagian belum tahu juga dia bisa membayangkan atau enggak ya. Aku khawatir. Sebenarnya manusia itu bisa membayangkan karena punya otak. Ada di sini yang punya otak? Kita bisa ketawa pun karena punya otak. Iya kan? Berarti kita semua bisa membayang. Hanya yang kita lakukan adalah kita sibuk membayangkan sesuatu yang buruk. Gak apa-apa membayangkan yang buruk, karena kita nggak tahu apa yang baik. Kalau kita udah tahu yang baik, tapi kita bayangkan juga yang buruk, nyanyilah kita, entah siapa yang salah. Udah ada yang baik, tapi kita bayangkan yang buruk. Nah, firman Tuhan yang mau kita pelajari hari ini adalah dasar bagi orang percaya supaya kita bisa membayangkan yang baik. Karena kita terlalu lama mungkin gak tahu. Bertahun-tahun kita hidup, kita gak bisa bayangkan yang baik karena gak tahu apa yang baik. Benar gak? Curiga gue. Jangan-jangan udah tahu nih kita apa yang baik, tapi tetap kita bayangkan yang buruk. Ya tapi kan dia jahat sama aku. Ya tapi kan dia nggak mengerti aku. Istri mengeluh sama suami, suami mengeluh sama istri, orang tua mengeluh sama anak, anak kecewa sama orang tua, kita kecewa sama teman, kita kecewa sama atasan, kita kecewa sama bawahan, kita sedih lihat orang susah,
nggak tahu kok, tenang aja. Maka tugasku di sini adalah memberitahu sama kita sebenarnya. Jadi ada banyak hal yang memang kita bayangkan itu karena kita nggak tahu apa yang baiknya. Nah, Roma 5 ayat 11 itu catat sini. Rekonsiliasi adalah anugerah Allah. Tapi ku tambah sedikit dari catatan punyaku. Allah mengabaikan perasaannya sendiri. Ya? Allah mengabaikan perasaannya sendiri. Allah membiarkan dirinya tidak dihargai rasa marahnya. Semua kita pengen dihargai perasaan. Siapa yang setuju dengan saya, katakan. Ketika orang tidak menghargai perasaan kita kecewa. Kita marah sama dia. Tapi hari ini kita mau belajar. Rekonsiliasi yang diberikan Allah kepada kita sebenarnya adalah ketika Allah mengorbankan perasaannya. Gak ada kita mau disuruh berkorban perasaan. Kalau ada yang suruh nanti, bilang sama dia, Kak, karena gak kau yang rasakan. Udah gak kau berkorban lah. Tunggu ya, bilang. Karena gak tahu kau rasanya. Tapi hari ini kita belajar bagaimana Allah sendiri itu kemudian mengorbankan perasaannya sendiri. Next slide. Jadi hidup manusia itu adalah karena rekonsiliasi Allah. Roma 5 ayat 10 sampai 11. Sebab jikalau kita ketika masih seteru dengan Allah, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Yang mengerti katakan amin. Berarti kalau kita hidup hari ini karena Allah memberikan rekonsiliasi sama kita, sebenarnya kita nggak layak lagi hidup. Siapa yang percaya, yang mengerti bahwa sebenarnya kita nggak layak hidup ini? Boleh katakan? Oh iya, jadi sebagian merasa layak hidup ya. Kayak mana caranya bisa aku layak hidup? Ingat tanggal lahir kita masing-masing? Ingat. Tahu siapa yang menentukan tanggal lahir itu? Siapa? Siapa yang menentukan? Kenapa Tuhan menentukan tanggal lahir? Karena kita nggak bisa buat hidup, udah itu aja. Kalau bisa buat hidup, apa yang menentukan tanggal lahir? Maka sebagian akan bilang, jadi kenapa dokter yang menentukan? Bukan dokter yang menentukan, Kak. Dokter cuma nengok-nengok aja dia. Tengok USG, oh udah tumbuh, jantungnya udah ada, lengkap, ini lengkap segala macam, diperkirakan. Perkiraannya itu 9 bulan kita bilang, kalau mau 2 hari pun bisa dibuat Tuhan manusia. Tapi karena memang secara statistik semua 9 bulan pertumbuhan itu diizinkan Tuhan. Sebenarnya ada maksud Tuhan di sana. Tanpa kita sadari bahwa ketika janin itu ada di dalam tubuh ibu, janin itu kan menerima darah dari mamanya. Ini kita nggak pernah sadar. Ketika seorang ibu stres, maka hormon stres dari mamanya masuk ke dalam janin. Tapi sebaliknya, ketika seorang ibu yang penuh dengan damai sejahtera, maka damai sejahtera itu masuk ke dalam bayinya. Lihat bayi Yesus. Coba tanya kiri kanannya, kok bisa Tuhan Yesus sehat padahal lahir di kandang domba? Coba tanya. Kok bisa Tuhan Yesus sehat? Tahulah kita serta ada vaksin dulu. Mana ada vaksin dulu? Mana ada imunisasi, Bu?
Dokter spesialis anak pun nggak ada dulu. Tapi coba perhatikan sekarang. Oh, spesialis anak, spesialis ini, bagian saraf, bagian ini, endokrin, segala macam. Hah? Maka sebenarnya, tunjukkan aja dulu langsung gambar otak, biar paham kenapa kita harus mengerti rekonsiliasi Allah ini. Ini nih, otak manusia. Ada yang bertanya nih, siapa yang ciptakan otak ini? Siapa sih punya otak? Angkat tangan. Oh, sebagian nggak punya. Nggak apa-apa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya kasih tahu dulu. Jadi tubuh manusia ini dikendalikan oleh otak. Jantung dikendalikan otak, paru-paru dikendalikan otak, lambung, usus, pencernaan, ginjal, kendalinya semua dari otak. Sampai sini setuju atau enggak? Enggak setuju pun enggak apa-apa. Banyak yang tidak setuju itu. Maka akan bertanya, yang mana? Ini yang warna merah. Sengaja dibuat warna merah, sebenarnya bukan warna merah dia, tapi supaya kelihatan terpisah di bagian itu. Maka yang mengendalikan tubuh manusia sebenarnya adalah perasaan. Siapa punya perasaan sih? Iya. Siapa yang mengerti kenapa dia bisa punya perasaan? Harus tahu ya. Kita punya perasaan karena punya otak. Tuhan meletakkan perasaan itu di bagian ini dari otak kita. Tapi dia terletak di bagian bawah dan dikelilingi oleh yang warna abu-abu ini. Maka kita harus paham apa yang warna abu-abu ini. Yang warna abu-abu ini adalah korteks cerebri atau sel saraf manusia di situ. Jumlahnya berapa? Ada 100 miliar. Ada yang mau menghitung? Mana tahu, nggak percaya. Ada 100 miliar sel di situ. Neuron. Yang fungsinya cuma dua, mengingat dan berpikir. Siapa di sini bisa mengingat? Angkat tangan. Mulai sadar semua punya otak. Siapa di sini bisa berpikir? Angkat tangan. Oke. Maka ini yang harus kita mengerti. Segala yang sudah kita ingat, itu sinyalnya akan dikirim ke bagian perasaan. Maka kalau yang kita ingat adalah hal yang buruk, otomatis perasaan kita akan menjadi stres. Hitung dalam hati sendiri sekarang, mana lebih banyak yang kita ingat? Udah ketawa kata itu. Wajar itu kan, namanya di dunia. Iya, Portidon. Dan pola boha. Melihat orang susah biasa aja. Gak usah pala kasihan kita lihat orang susah. Kita kasihan lihat orang susah karena belum tahu. Nanti aku kasih tahu. Lalu di sini kita bisa berpikir atau membayangkan. Siapa udah pernah ke Danau Toba? Angkat tangan. Siapa yang tahu kalau kita bisa ke Danau Toba karena Tuhan aja? Cuma segitu yang mengakui kalau bisa sampai Danau Toba bukan karena Tuhan gitu. Kalau bukan karena Tuhan, siapa yang ciptakan Danau Toba itu? Oh, mungkin aku terlalu cepat bicara. Siapakah kita di sini yang sudah tahu Danau Toba diciptakan oleh Tuhan? Angkat tangan kalau udah tahu. Oke, salah pertanyaanku. Siapa di sini yang belum tahu? Siapa di sini yang bisa melihat ada remblong, lalu di jalan kita bisa kena kecelakaan, mati kita? Siapa di sini bisa melihat kapan orang datang perampok, pembunuh, begal? Ada yang bisa lihat? Maka kalau kita bisa sampai ke Danau Toba,
Karena siapa? Siapa sih udah tahu? Kita hanya bisa sampai ke Danau Toba hanya karena Tuhan. Oh, belum semua. Belum pernah ke Danau Toba ya, Kak ya? Bapak ingin kasih Tuhan. Saya percaya yang mengangkat tangan tadi karena udah tahu, maka otaknya sedang bekerja. Iya memang, karena Tuhan lah, maka aku bisa sampai Danau Toba. Udah pasti perasaannya akan senang. Tapi kalau dalam bayangannya, mana mungkin aku bisa sampai Danau Toba? Atau dalam bayangannya, bukan karena Tuhan aku bisa sampai Danau Toba. Coba angkat tangan. Yang bisa aja, yang nggak bisa angkat tangan jangan angkat tangan. Yang bisa angkat tangan angkat tangan. Nggak bisa deh. Sorry ya. Paham? Kadangkala kita tahu kita bisa, tapi untuk mengakui kita bisa aja lebih parah lagi. Berapa banyak kita yang tahu kalau kita bisa angkat tangan hanya karena Tuhan. Yes, aku percaya banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan hari ini karena kebaikan Tuhan. Bapak yang dikasih Tuhan, lihat tadi bahwa yang mengendalikan organ tubuh kita itu adalah perasaan. Saya ini bicara dari medis, karena saya percaya medis pun ada karena Tuhan. Yang gak setuju nanti hubungi aku aja. Aku gak setuju sama dokter itu. Iya, gak apa-apa, berdebat kita jadi. Tapi soal medis ya, jangan soal ekonomi, gak tahu aku. Kalau aku tahu soal ekonomi cuma satu, bagi Tuhan tidak ada yang kok soal medis jelimet pun jadi. Kita tunjukkan seluruh sel-sel ini. Lalu aku hanya bertanya satu hal, kok bisa ada sel? Dunia kedokteran sampai hari ini gak bisa jawab. Satu sel pun gak bisa diciptakan. Satu aja. Dunia kedokteran belum bisa menjawab bagaimana supaya sel nggak mati-mati. Maka sibuk orang pakai anti aging, anti penuaan dini. Ketawa aku bilang, sadarlah, hati gembira ya banyak maju. Tapi kan sebagian belum terima, nggak apa-apa kalau nggak terima. Aku cuma setuju aja. Ini hati, perasaan. Pada waktu kita gembira, itu endorfinnya muncul di sini. Ketika endorfin itu muncul, seluruh organ-organ tubuh akan bekerja dengan baik. Kalau mau tahu banget, daftarlah di Fakultas Kedokteran. Biar tahu. Daftar, biar paham. Kalau di sini kuterangkan 12 tahun aku belajar. 6 tahun dokter umum, 6 tahun dokter spesialis. Ini yang kami pelajari. Dan mungkin akan berkata, jadi kenapa? Kenapa? Karena sampai sekarang nggak bisa diciptakan manusia obat yang bisa membuat kita gembira. Kalaupun diciptakan obat yang seakan-akan bisa membuat gembira, maka hadir di dunia ini namanya narkoba. Paham? Hadirlah di dunia ini namanya rokok. Maka jangan melarang orang rokok. Marah dia. Nggak tahu kok rasanya. Kalau nggak ngerokok aku sakit kepala ini. Ya wajar sakit kepalanya. Kenapa? Pada waktu dia sedang memiliki banyak masalah dalam pikirannya, maka hormon stresnya akan naik di sini. Asap rokok mengandung nikotin. Nikotin itu akan menutup pintu antara pikiran dan perasaan.
Sehingga apapun yang ada dalam pikirannya, asal udah masuk nikotin kotaknya, loss itu katanya, dia jadi tenang. Yang setuju angkat tangan. Jadi jangan dilarang suaminya merokok ya. Kupastikan tambah sakit dia. Mau kita bilang pun supaya sehat kau, nggak tahu dia. Kayak mana aku makin sehat? Dia tambah sakit kepala. Maka kalau kita mau supaya orang nggak merokok lagi, berarti kita harus tahu membuat dia supaya gembira. Maka bagaimana cara gembira? Ya, tadi di sini ada memori, ingatan, dan di sini ada pikir. Maka ingatlah yang baik-baik. Pikirkanlah yang udah. Sekarang pun kalau lagi mikir yang baik-baik pasti tiba-tiba enak badannya. Ya enak badanku ringan. Nah, kenapa manusia nggak bisa mikir yang baik-baik? Oke, balikkan ke ayatnya tadi. Roma 5 ayat 10 sampai 11. Next slide. Nih. Jadi rekonsiliasi itu adalah suatu proses penghapusan surat hutang tanpa perhitungan. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu. Berarti sejak manusia itu diciptakan seharusnya mati. Kenapa? Sudah ada pelanggaran. Apa pelanggarannya? Siapa di sini yang tahu sejak dari dalam kandungan Tuhan yang memberikan hidup untuk dia? Sejak dari dalam kandungan udah tahu apa? Paham ya? Kita punya ingatan aja baru bekerja nanti setelah SD, SMP lah mungkin, ya. Kita mana ingat dalam kandungan ibu. Berarti sejak dari dalam kandungan pun kita tak kenal siapa yang memberikan hidup untuk kita. Betul? Bapak Ibu tahu apa yang paling dibutuhkan supaya manusia hidup? Yang tahu angkat tangan. Oh, pas lah kalau nggak tahu. Jadi manusia sangat membutuhkan yang namanya oksigen. Sel-sel di dalam tubuh kita ini bisa hidup hanya karena ada oksigen. Berapa banyak sih yang udah tahu? Hanya Tuhan yang bisa menciptakan oksigen. Yang nggak angkat tangan dari mana oksigen kalau gitu? Kalau di otak kita, gambar otak lagi. Lihat ya, sederhana. Sederhana. Kalau hari ini dalam pikiran kita betul, oksigen itu cuma dari Tuhan. Udah pasti perasaan kita lega. Coba angkat tangan, tarik nafas, tarik nafas. Ada yang nggak mau? Enak nggak tarik nafas? Dengan senang. Ingat bernapas. Karena lebih sering kita nggak ingat bernapas. Nafas itu adalah proses oksigen dimasukkan ke dalam tubuh kita. Mana pernah ingat kita? Andai kata kita ingat bernapas, pasti lega perasaannya. Kita ulang ya. Coba tarik napas. Yang merasa lega angkat tangan. Kenapa kita malu kali mengakui? Kalau bukan karena rekonsiliasi Allah, kita nggak mungkin hidup sampai hari ini tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. What's wrong with us? Apa yang salah dengan kita? Sehingga kita nggak bisa mengakui bahwa kalau bukan dari Tuhan, kita nggak hidup. Kenapa? Kita merasa hidup ini banyak yang salah sama kita. Gak apa-apa sih. Tapi ya, kalau kita rasa, kita pikirkan banyak yang salah dalam hidup ini. Ingat, ini terhubung ke perasaan kita.
Oke, ini sebelumnya tadi aku belum bilang yang Roma 5 ayat 10. Lihat ya. Kita harus mengerti kenapa kita ada di dunia ini. Pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, maka Tuhan bukan hanya menciptakan Adam dan Hawa, tapi Dia bilang sama Adam dan Hawa, kamu beranak penuhilah bumi. Tujuannya itu sebenarnya adalah Allah mau ada manusia di sorga. Ya memang boleh sih. Siapa yang gak mau masuk surga angkat tangan lah. Hah? Gak mungkin kan? Kita aja datang ke gereja karena mau masuk surga ya. Tepuk tangan lah buat Tuhan. Kita di sini karena kita mau masuk surga. Kalau nggak mau masuk surga, ngapain ke gereja, Pak? Dan maka ketika manusia diciptakan Tuhan, dia sebenarnya sedang melakukan apa? Seleksi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang Tuhan hanya mau kita percaya kok. Maka kembali ke otak tadi, apa yang dimaksud dengan percaya? Mana kata otaknya? Percaya berarti kita simpan memorinya di otak. Simpan memorinya di otak. Bahwa hanya karena Tuhan Yesuslah yang disalibkan, maka kita bisa hidup sampai dengan sekarang. Tapi kalau kita mau percaya dengan kebangkitannya, maka kita akan bersama-sama diselamat hidup kekal kita. Manusia yang hidup di dunia ini bisa hidup karena kematian Tuhan Yesus. Nyawa Tuhan Yesuslah menjadi ganti yang diberikannya untuk manusia semua mau percaya atau enggak percaya terserah kata Tuhan. Karena ketika Tuhan memberikan rekonsiliasi, Dia sudah mengorbankan perasaannya. Aduh, aku gak yakin sebenarnya manusia ini nanti mau percaya atau enggak sama aku, tapi ya udah gak apa-apa lah, ku ciptakan pun manusia ini. Bisa bayangkan betapa berkorbannya perasaan Allah ketika manusia diciptakan Tuhan. Tuhan ciptakan kita hari yang ke-6. Yang udah tahu kita diciptakan hari ke-6 angkat tangan. Yang gak angkat tangan ku anggap gak tahu. Sekarang aku kasih tahu. Manusia diciptakan Tuhan hari yang ke-6. Supaya apa? Saya kasih tahu. Karena manusia gak bisa menciptakan kebutuhannya. Kita cuma tahu apa butuh kita kan? Siapa butuh oksigen angkat tangan? Siapa butuh makan? Siapa butuh minum? Siapa butuh tempat tinggal? Siapa butuh uang? Woi, tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Karena apa kita tepuk tangan untuk Tuhan? Tuhan tahu kita nggak bisa buat apapun, tapi Tuhan ciptakan semuanya, disediakannya untuk kita. Amin. Dari situ aja kita udah sadar seharusnya, aku udah buat apa sama Tuhan ya? Ada yang merasa layak hidup? Ada yang merasa layak hidup? Yang Kolose, naik slide sebelumnya. Ya. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah. Dihidupkan, diberi hidup. Berarti kalau manusia hidup karena kematian Yesus, gak bisa. Kalau bukan karena kematian Yesus kita gak bisa hidup. Semua manusia mau percaya or tidak percaya. Saya mau katakan itu. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Apa katanya? Sesudah Ia mengampuni. Bayangkan,
Udah tahunya Tuhan, waktu diciptakan hidupku, udah langsung aku berdosa. Kenapa? Karena aku nggak tahu siapa penciptaku. Paham maksudku? Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan apa? Menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu. Bayangkanlah, kita hidup kalau langsung dikasih surat hutang kayak mana? Belum lagi disebut apa-apa minta kau. Dan memang kita layak berutang. Kenapa? Karena kita nggak bisa buat apa-apa. Siapa bisa angkat tangan? Sekali lagi angkat tangan. Siapa yang tahu? Kita bisa angkat tangan hanya karena Tuhan. Lambaikan tangannya, berikan, katakan haleluya. Kenapa nggak bisa bilang haleluya juga? Bapak Ibu dikasih Tuhan di dalam kotak tadi. Silakan kotak tadi. Nah, apapun yang ada di dalam pikiran kita, di memori kita, menentukan perasaan. Saya tahu, sebagian kita sedang berbeban berat. Saya tahu. Tapi saya mau kasih tahu. Bukankah Tuhan itu, ketika manusia bertemu dengan persoalan, bukankah Tuhan berjanji, Dia akan membuat jalan keluar? Yang udah tahu angkat tangan. Nah, udah tahu ya? Sekali lagi. Yang udah tahu angkat tangan. Nah, udah tahu ya? Yang belum tahu angkat tangan. Jadi ada yang nggak angkat tangan tadi apa itu? Pura-pura nggak tahu, pura-pura tahu. Kalau kita sudah tahu, maka akan kita simpan di otak kita. Oh, kalau ada persoalan, Tuhan mengubahkan persoalan itu menjadi berkat. Amin. Maka lihatlah di dalam Alkitab, laut aja bisa dibelah sama Tuhan. Tahu nggak? Gak ada harga uang sebenarnya. Mau uang banyak, uang sedikit samanya itu. Udah tahu belum? Yang udah tahu, angkat tangan. Mau uang banyak kita senang, mau uang sedikit kita senang, angkat tangan. Oh, sebagian aja. Jadi Tuhan sudah mengajarkan bangsa Israel bahwa hidup itu bukan bergantung dari uang dan harta. Maka ketika bangsa Israel itu keluar dari Mesir, Tuhan bilang sama bangsa Israel, "Wih, kalian ketuk aja rumah-rumah itu, minta aja apa yang dia punya, dikasih semua sama kalian. Dikasih emas, perak, uang, semua dikasih." Terus mau ngapain? Lalu Tuhan membawa mereka melewati apa? Padang gurun. Saya mau tanya sama kita, untuk apa uang di padang gurun? Saya mau tanya sama kita, untuk apa harta yang berlimpah-limpah dibawa dari padang gurun? Kalau bukan karena Tuhan yang memelihara hidup daripada bangsa Israel, apa manusia bisa bertahan hidup sendiri di padang gurun? Kita boleh lihat masalahku berat kali, gimana ini gak ada uangku. Bilang, ketawa lah kalau gak ada uang. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk kita. Haleluya! Bagi Tuhan ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Saja disediakan bagiku. Tiap ada masalah nyanyilah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pada waktu kita bernyanyi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka seluruh sel-sel otak kita
akan mulai mengingat lagi. Iya ya, gak ada yang mustahil sama Tuhan ini ya. Ngapain aku marah sama dia? Ngapain aku sedih waktu hilang? Ya ini aku hilang sih itu karena udah tahu aku di padang gurun sana kaya kali bangsa Israel, kaya kali. Gak bisanya membuat mereka tetap hidup. Karena Tuhan ternyata hanya kasih kesempatan 40 tahun aja. Cukup lah ya 40 tahun ya, suruh belajar ya. Cukup gak Pak 40 tahun Pak? Siapa sih udah 40 tahun belajar? Hati-hati. Habis nanti waktu belajar. Apa buktinya? Pada waktu bangsa Israel kemudian melewati padang gurun, setiap hari mengeluh. Cuaca panas, kok panas Tuhan? Cuaca dingin, kok dingin Tuhan? Lapar kali pun lebih enak kami di sana. Padahal secara akal manusia, Alkitab mencatat sandal aja nggak hancur-hancur, kasutnya aja nggak hancur-hancur, baju apalagi nang? Kalau sandal aja udah dibijakkan ke pasir yang panas dingin itu nggak hancur-hancur, apalah baju? Bisa mau katakan bukan karena bajunya, bukan karena kasutnya, tapi karena Tuhan. Kuasa Tuhan yang tidak ada batasnya, itu yang terjadi atas bangsa Israel. Jadi kalau ada persoalan sekarang, hore lah bilang. Karena kalau kita nggak bilang hore, kalau kita nggak gembira waktu ada masalah pasti akan menghancurkan kita. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa saja yang diinginkan hatimu. Sukacita karena Tuhan adalah perlindungan. Kenapa? Karena yang menyelamatkan kita itu adalah iman. Yang menghidupkan kita itu rekonsiliasi. Rekonsiliasi Allah adalah Dia memberikan hidup Tuhan Yesus untuk menghidupkan semua manusia. Tapi yang mau diselamatkan imanmu yang menyelamatkan. Apa itu iman? Inilah di otak ini iman. Sengaja Tuhan ciptakan otak supaya bisa punya iman manusia. Kita bisa berkata, tapi nggak kuat imanku. Rupanya iman. Iman kan dasarnya adalah apa yang kita masukkan memori di dalam otak kita. Maka rekonsiliasi Allah adalah pertunjukan. Tuhan menunjukkan kuasa yang besar. Supaya apa? Supaya kita bisa punya iman, Pak. Kalau kita bisa hidup hanya karena Tuhan memberikan kita hidup. Hidup kita bukan ditentukan oleh orang lain, Pak. Tadi kita membahas, aku kasihan lihat orang miskin katanya. Mulai hari aku bilang sama kita, jangan kasihannya itu dari hatimu lihat orang miskin. Gak perlu. Kenapa? Tuhan bukan perlu kasihanmu maksudnya. Tuhan perlu kalau kau punya lebih, kasihlah. Tapi Tuhan pun tahu kalau kita pas-pas, udah bersyukur aja. Bahkan Tuhan tahu uangmu lagi hilang. Siapa yang percaya kalau Tuhan tahu uang kita lagi habis? Angkat tangan. Hah? Tapi Tuhan tetap memberikan hidup sama kita. Tuhan memelihara hidup kita sampai hari ini, sehingga kita selalu bersyukur dan bersyukur. Terakhir, maka apa yang harus kita lakukan? Ketika Tuhan sendiri dengan rekonsiliasinya kepada manusia itu menunjukkan bahwa Dia pun rela mengorbankan perasaannya untuk kita, maka rekonsiliasi ini berlaku untuk semua manusia. Lihat kiri kanan, ada manusianya ya?
berarti dia ada karena rekonsiliasi Allah. Siapa yang pernah dijahatin orang? Oh, banyak. Iyalah, karena nggak ada penjahat di sini, ya kan? Yang nggak angkat tangan pasti penjahat, kan gitu kan? Ngeri kali dok dari ini. Aku mana tahu itu. Mungkin-mungkinnya itu. Ya, semoga enggak. Maka pada waktu orang lain berbuat jahat sama kita, siapa yang kesal? Siapa yang nggak kesal? Siapa pura-pura nggak kesal? Siapa yang nggak tahu apa yang kutanya ini? Gak apa-apa, aku cuma mau kasih tahu. Buatlah di dalam pikiranmu sekarang, semua manusia hidup karena rekonsiliasi Allah. Kalau semua manusia hidup karena rekonsiliasi Allah, alasan Allah memberikan rekonsiliasi cuma satu, Tuhan sayang sama manusia. Gak mungkin manusia bisa hidup kalau bukan karena Tuhan sayang sama manusia. Siapa yang udah tahu kalau dia disayang Tuhan? Belum. Kalau itu gampang, Siapa yang udah tahu kalau musuh kita pun adalah manusia? Manusia dulu angkat tangan. Iya, siapa yang udah tahu kalau manusia itu pun disayang sama Tuhan? Berarti waktu kita kesal, marah sama musuh kita marah sama siapa? Tuhan hanya mau hati kita yang kita persembahkan dulu. Karena Tuhan tahu kita nggak punya apa-apa. Jangan marah sama aku, kan Tuhan yang tahu. Daud bisa memberikan persembahan yang besar. Hah? Kenapa? Karena Tuhan tahu. Ku kasih semua sama si Daud. Dan Daud pun tahu, ya Tuhan. Dari apa itu? Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kepercayaan. Kita tahu. Ya Tuhan, punya mula kemaksuran dan keagungan. Sekarang dia dilatih di bumi kemuliaan. Katakan Hosana bagi sang raja. Haleluya. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Waktu kita mengakui bahwa segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini, termasuk orang yang menyakiti kita, maka kita sedang memuliakan Tuhan. Tapi sebaliknya, waktu kita marah dengan orang tersebut, kita sedang menghina Tuhan. Kita pasti menyalahkan Tuhan, kok mesti hidup dia? Karena kita doakan, Tuhan sampai kapan lah? Tuhan bingung, kayak mana mau bilang sampai kapan? Selama dia hidup lah. Tapi Alkitab mencatat, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan orang yang percaya, musuhnya pun diperdamaikan dengan dia. Mana tahu kita masih mau berdamai dengan musuh kita. Kalau nggak mau berdamai, ingat, kalau benci kita sama musuh kita, siapa yang sakit? Perasaan? Kalau sakit perasaan, siapa yang sakit? Badan sendiri. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita akan rasa lemas, sakit perutku, dadaku sakit kali. Masuk ke dokter jantung. Oh, ini penyempitan ini, dan pasang cincin ini. Aku bilang,
Sayang kali cincin dipasang di dalam gak nampak. Sini pasang cincin. Sebenarnya dia sedang menyimpan kekecewaan dalam pikiran. Dia nggak setuju dengan hidup ini. Orang yang nggak setuju dengan hidup ini adalah orang yang tidak setuju dengan rekonsiliasi Allah. Tapi aku mundur. Jangan-jangan dia nggak tahu kalau dia hidup hanya karena rekonsiliasi Allah kepada dia. Tapi hari ini saya berdoa, apapun keadaan kita sampai dengan hari ini, saya tahu satu hal. Masih hidup gak? Angkat tangan, masih hidup. Berapa kali percaya kita hidup hanya karena Tuhan? Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Punya mula dan kepercayaan. Ya Tuhan, punya mula kemenangan, kemasyuran. Tapi kau bisa bayangkan dia. Bisa? Nah, bayangkan aja ya. Bayangkanlah dia kalau dia hidup. Bayangkanlah kalau dia hidup hanya karena Tuhan sayang sama dia. Lalu kau bayangkan diri kalau kau hidup karena Tuhan sayang samamu. Bayangkan betapa besarnya pengorbanan Allah membuat musuh itu tetap hidup. Karena Allah cuma punya satu keinginannya. Kalau dia ciptakan manusia itu supaya manusia itu bisa selamat masuk surga. Saya berdoa supaya jangan sampai kita jemaat di GBI Pelita Nusantara ini, ketika orang berdosa melihat kita, makin berdosa dia. Saya berdoa kalau orang lihat kita, orang yang berdosa lihat hidup kita, auto bertobat dia. Kenapa auto bertobat? Karena kita membalas kejahatan dengan yang baik, karena kita mengasihi musuh kita, karena kita melepaskan pengampunan, sama seperti Yesus yang mengampuni dosa-dosa kita. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Dosa dosa tempat yang paling tinggi.
rekonsiliasi Allah kami gak mau hidup. Rekonsiliasi adalah pengorbanan Tuhan buat kami. Manalah kami layak sebenarnya. Dan itu berlaku untuk semua manusia yang hidup. Sehingga kami tahu sekarang, pada waktu kami mengasihi musuh kami, sebenarnya yang kami kasihi itu adalah Tuhan. Pada waktu kami tidak membalaskan yang jahat dengan yang jahat, maka kami sedang berbuat baik. Kami berbuat baik untuk Tuhan. Kenapa? Karena kami sadar kalau bukan karena Tuhan kami cuma gak bisa buat apa-apa. Tapi sekarang kami mengerti, sehingga setiap hari, setiap waktu, perasaan kami bisa penuh dengan sukacita senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Karena yang kami pikirkan hanyalah hal-hal yang baik. Bukan karena gak ada persoalan, tapi sekarang kami mengerti, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah hanya merancangkan yang baik dalam hidup kita. Ada masa depan yang indah yang Allah rancangkan dalam hidupmu. Kau hanya perlu tetap percaya, karena imanmu akan menyelamatkanmu. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang percaya. Apapun penyakitmu, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kau dapat disembuhkan. Apapun persoalanmu, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan membuat jalan yang terbaik untukmu. Apapun persoalanmu, aku percaya Tuhan menentukan engkau. Tidak ada yang bisa menentukan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Baru selesai berbicara, tapi aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada Roh Kudus yang setiap hari, setiap detik bahkan akan mengingatkan kami. Rekonsiliasi Allah adalah anugerah yang terbesar. Karena kalau bukan karena Tuhan, kami gak bisa hidup. Kami cuma tahu apa yang kami butuhkan. Kami hanya tahu apa yang kami perlukan. Kami hanya tahu kami butuh uang. Tapi pada faktanya, Tuhanlah yang menciptakan semuanya itu. Sehingga wajarlah dan layaklah kalau mulai dari hari ini ketika kami dengar firman Tuhan ini, kami gak perlu berharap sama manusia. Kami gak perlu berharap sama uang kami gak perlu bergantung sama harta kami. Sebab kami tahu semuanya datangnya dari Tuhan. Hari ini kami melepaskan pengampunan, dan hari ini kami bergantung dan berharap hanya sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat, kemuliaan, pujian, pengagungan, kepercayaan hanya kami persembahkan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Baik, Bapak Ibu silakan duduk. Mari kita akan membawa persembahan kita. Mari kita memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan satu pengumuman bagi setiap kita, ibadah Jumat Agung